Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hartono di Mapel Fisika. Untuk saat ini kita memulai kompetensi dasar 3.1, 4.1, besaran dan satuan. Untuk Mapel Fisika, menyesuaikan dengan bidang keahlian di sekolah menengah kejuruan. Kebetulan yang saya sampaikan ini untuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Karena mapel fisika terkait dengan kompetensi keahlian multimedia, maka seluruh materi-materi yang disampaikan selalu dikaitkan dan difungsikan untuk mendukung pembelajaran berikutnya, terutama mata pelajaran produktif. Ini bisa saya ambil contoh materi multimedia terkait getaran dan gelombang. Ini penerapannya di pengolahan audio video atau produksi audio video. Kemudian terkait dengan gelombang cahaya, itu juga diterapkan pada materi tata cahaya. Kemudian spektrum warna, itu juga terkait dengan getaran dan gelombang. Kemudian karena multimedia menggunakan sarana prasarana yang terkait dengan kelistrikan, tentunya ada materi fisika yang mendukung multimedia, yaitu arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah. Jadi semua kompetensi dasar di fisika mengarah ke materi produktif multimedia. KD 3141 yaitu besaran dan satuan sesuai definisinya. Besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Kalau terkait dengan kualitatif itu terkait kualitas. Kalau terkait dengan angka kuantitatif. Contoh, di sini besarannya adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarannya, kemudian ada satuannya. Ini adalah satu kesatuan. Kecuali jika menggunakan indeks. Ya, indeks itu biasanya terkait dengan hukum alam sehingga tidak memiliki satuan. Contoh, jarak tempat tinggal ke SMK 3 Surakarta adalah 10 km. Jarak tempat tinggalmu ya misal. Di sini terdapat dua informasi, angka 10 ini adalah nilai dan kilometer ini adalah satuannya. Kemudian tindak lanjut dari besaran dan satuan adalah pengukuran atau mengukur. Mengukur yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Di sini ilustrasinya adalah mengukur tinggi badan. Di tembok itu menggunakan mistar atau penggaris. Ya. Kemudian dibandingkan dengan kondisi saat ini tinggi tubuh anak laki-laki ini. Ini berarti kan membandingkan suatu ketetapan yang disepakati secara universal atau dunia dibandingkan dengan kondisi saat ini atau existing dari bocah atau siswa ini atau anak pria ini. Itu adalah definisi dari mengukur atau pengukuran. Contoh praktek pengukuran di bidang multimedia, ini saya ambil contoh misalkan adalah editing video. Ini yang kiri ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Kemudian yang tengah ini adalah timeline-nya atau jajaran durasi waktu yang digunakan. Kemudian yang kanan ini adalah pengaturan waktu. Jadi membandingkan kriteria durasi waktu dengan durasi hasil editing video. Kalau di teori itu misalkan saat ini di
medsos ya, di IG, di status WA, di TikTok itu kan ada ketentuan durasi waktu. Ya. Misalkan reel Instagram itu taruhlah yang free itu 30 detik. Maka jika memproduksi video yang melebihi dari 30 detik atau 30 sekon tentunya oleh sistemnya Instagram akan dipotong. Kemudian profil ya. Profil itu idealnya 7 menit ya. Karena kalau durasinya terlalu panjang juga menjemukan ya atau membosankan. Ya. Jadi misalkan menampilkan profil pribadi atau profil perusahaan itu idealnya hanya 7 menit. Kemudian blog, video blog yang diunggah di YouTube itu juga ada ketentuannya. Jadi taruhlah yang influencer yang terkenal itu kalian perhatikan durasi videonya biasanya kurang dari 20 menit karena kalau sudah melebihi itu bagi penonton itu sudah sangat membosankan. Anda perhatikan di sini ketika diedit videonya di sini ini adalah video pembelajaran sebelumnya yang virtual meeting dengan Google Meet itu ya dengan durasi 43 menit 51 detik 0,8 ya. Nah, ini di playernya di Kalight itu persis ini ya 4351. Karena ini bukan video blog karena yang merupakan video pembelajaran sehingga durasinya natural ini tidak dikurang-kurangi maupun ditambah-tambah. Ini adalah contoh hubungan praktek pengukuran di fisika dengan penerapan di multimedia. Kemudian untuk satuan, ukuran dari suatu besaran ditetapkan dengan satuan. Misalkan meter, kilometer, satuannya panjang. Detik, menit, jam, satuan waktu. Gram, kilogram, on, dan lain sebagainya, yaitu satuan massa. Sistem satuan ada dua macam, yaitu sistem metrik, MKS, kepanjangannya adalah meter, kilogram, sekon, kemudian CGS, centimeter, gram, sekon. Yang kedua yaitu sistem non-metrik atau sistem British. Tetapi yang digunakan secara internasional adalah SI, di mana sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Ada 7 besaran pokok dan dimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi yang ditetapkan dalam sistem internasional. Anda perhatikan di sini ada 7 besaran pokok, mulai panjang waktu, masa waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Ada juga yang besaran turunan. Kalian cari literasi di buku elektronik ada, di internet juga ada. Nah, tugas kalian terkait dengan KD 3141 ini untuk absen ganjil ditulis secara manual ya. Mengapa dalam setiap pengukuran harus tepat atau presisi. Kemudian untuk absen genap bagaimana caranya supaya dalam setiap pengukuran itu menghasilkan pengukuran yang presisi atau tepat. Kriterianya sebagai berikut. Tulis manual di kertas A4, isi nama, kelas, dan nomor absenmu. Foto dengan HP-mu yang bagus ya. Jangan miring-miring, jangan terlalu lebar ya. Jadi fokus di hasil pekerjaan manual. Kemudian unggah di kantong tugas 1 fisika Google Classroom. Waktu 1 minggu ke depan. Ya, demikian paparan KD 3141 Mapel Fisika pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.